Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang persiapan ujian sekolah online. Karena kasus COVID-19 jadi semua kegiatan serba online. Nah, kali ini kita akan membahas latihan soal dan pembahasan lengkap terutama pada materi kimia. Oke, tak usah tunggu lama, kita langsung menuju soalnya. Nah, nomor 1. Diketahui rumus-rumus senyawa. Yang pertama, NaCl. Yang kedua, NH4Cl. Yang ketiga, KCl. Yang keempat, MgBr 2 kali. Dan kelima, NH4 2 kali SO4. Pertanyaannya, pasangan garam yang mempunyai pH kurang dari 7 adalah A. 1 dan 4, B. 2 dan 3, C. 2 dan 5, D. 3 dan 5, E. 4 dan 5. Oke, kita bahas yang pertama. Nah, NaCN ini adalah garam. Nah, garamnya bersifat apa? Na ini adalah berasal dari ion spesi basa kuat. Nah, sedangkan Cn berasal dari spesi asam lemah. Basa kuat sama asam lemah. Nah, berarti sifat atau pH-nya pasti lebih condong ke basa kuat. Berarti dia ini lebih dari 7 Yang kedua, NH4Cl. NH4 ini berasal dari basa lemah asam kuat. Nah, kalau basa lemah asam kuat berarti pH-nya kurang dari 7. Oke, kita centang nomor 2. Yang ketiga, KCl. K dari basa kuat, Cl dari asam kuat. Oh, sama-sama kuat berarti pH-nya sama dengan 7. Berarti bukan. Yang keempat, MgBr 2. Mg dari basa kuat, Br dari asam kuat. Sama-sama kuat berarti pH sama dengan 7. Yang kelima, NH4 2 kali SO4. Nah, ini dari basa lemah, ini dari asam kuat. Nah, berarti pH-nya kurang dari 7. Nah, berarti jawabannya 2 dan 5. Oke, garam yang memiliki pH kurang dari 7 adalah garam yang memiliki spesi dari ion asam kuat dan memiliki kation dari spesi basa lemah. Jadi jawaban yang benar adalah C. Yang kedua, perhatikan 5 gambar percobaan korosi berikut. Nah, ini soal korosi ini. Yang pertama itu ada gambar paku ditambah CaCO3 anhidrous. Yang gambar kedua ini ada paku dimasukkan dalam air, tapi dia terbuka ini kena udara. Yang ketiga, paku dicelupkan dalam air dan ditutup ini ditutup. Yang keempat, paku dimasukkan dalam minyak dan ditutup. Yang kelima, paku dimasukkan ke dalam air garam. Pertanyaannya, proses korosi yang berlangsung paling cepat terjadi pada gambar A 1, B 2, C 3, D 4, E 5. Nah, kira-kira yang mana? Ayo. Nah, kita cek korosi cepat. Nah, paling cepat terjadi korosi pasti dari air garam. Nah, paku
yang dari air garam, ya, itu pasti terjadi korosi paling cepat. Jadi jawabannya adalah E. Pembahasan. Korosi paling cepat jika paku terkena air dan garam. Maka jawaban yang tepat adalah E. Gambar nomor 5. Nomor selanjutnya 3. Diberikan beberapa notasi unsur dengan nomor atomnya sebagai berikut. Nah, 31V, 32X, 34Y, 35Z. Pertanyaannya, urutan ukuran jari-jari atom dari yang terkecil sampai yang terbesar adalah A. V lebih besar dari X, lebih besar dari Y, lebih besar dari Z. B. Z lebih besar dari Y, lebih besar dari X, lebih besar dari V. C. V lebih besar dari Z, lebih besar dari Y, lebih besar dari X. D. Z lebih besar dari V, lebih besar dari X, lebih besar dari Y. E. V lebih besar dari X, lebih besar dari Z, lebih besar dari Y. Oke, kira-kira jawabannya bagaimana? Nah, kalau dilihat dari angkanya ya, ini kan 31, 32, 34, 35. Nah, di pilihan juga ada ini. Langsung urut. Ya. Nah, tapi kita hati-hati, perhatikan soalnya. Dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, kalau kita tidak hati-hati pasti kita akan memilih yang ini ya, yang A ya. 31, 32, 34, 35. Nah, tapi ya, hati-hati. Jari-jari atom itu akan semakin besar ketika nomor atomnya kecil ya. Jadi jawaban yang paling benar adalah B. Nah, kita lihat pembahasannya. Jari-jari atom semakin besar apabila nomor atom unsur semakin kecil. Jadi berbanding terbalik ya. Jadi urutan yang benar adalah B. Z lebih besar dari Y, lebih besar dari X, lebih besar dari V. Oke, lanjut nomor 4. Berikut ini tabel hubungan antara sifat koloid dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada 1. Elektroforesis, kerja alat cuci darah. 2. Adsorpsi, proses pemutihan kristal gula. 3. Koagulasi, pembentukan delta di muara sungai. 4. Efek tindal, terlihatnya berkas cahaya saat malam berkabut. 5. Dialisis alat Cottrell. Oke, kita simak pertanyaannya. Dari tabel di atas, pasangan antara sifat koloid dan kegunaannya yang paling tidak tepat. Nah, hati-hati ya, ini paling tidak tepat adalah berarti cari yang salah ya. A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 3, D 3 atau E 1 dan 5. Oke, kita cek satu-satu ya. Alat elektroforesis kegunaannya kerja cuci darah ya. Cuci darah itu bukan elektroforesis ya, tapi dialisis. Berarti ini bukan. Nah, karena kita cari yang salah, oke, berarti ini ya 1. Yang 2, adsorpsi, proses pemutihan gula. Oke, ini benar. Koagulasi, pembentukan delta di muara sungai, juga benar. Efek tindal, terlihatnya berkas cahaya saat malam hari berkabut. Ini juga benar. Nah, dialisis itu harusnya ini cuci darah. Elektroforesis harusnya penerapan alat Cottrell ya. Berarti jawaban yang paling tepat adalah E ya, 1 dan 5.
Pembahasannya, jawaban yang tidak tepat adalah E, karena elektroforesis itu fungsinya pada alat kotrel dan dialisis fungsinya pada alat cuci darah. Kita lanjut nomor 5. Secara umum, dengan bertambahnya nomor atom dari kiri ke kanan, ya kita tandai dari kiri ke kanan dalam sistem periodik unsur menyebabkan makin sulitnya suatu atom untuk melepaskan elektron kulit terluarnya. Sifat periodik berikut yang nilainya makin besar dalam arah tersebut adalah A. Sifat keasaman, B. Sifat kelogaman, C. Jari-jari atom, D. Sifat reduktor, atau E. Sifat kebasaan. Ya, tabel periodik ya, kalian masih ingat ya, itu kalau dari kiri ke kanan berarti dari golongan 1 ya sampai golongan 8 ya, atau biasanya golongan 7 ya, yang semakin besar, nah nilainya makin besar adalah A ya, sifat keasaman. Jadi semakin ke kiri, semakin ke kanan, sifat keasamannya semakin besar. Pembahasannya, dari kiri ke kanan, sifat keasaman semakin besar. Jadi jawaban yang benar adalah A. Ya, cukup sekian ya pembahasan dan latihan-latihan soal kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian ya yang akan melaksanakan ujian sekolah online. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.